Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Restuwira Atmaja, Tengah Malam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Tengah Malam. Dia selalu ada ketika aku melaksanakan sholat malam. Dia bukan manusia. Kisah ini diadaptasikan dari seorang santri asal Brebes, Jawa Tengah. Pada tahun 2017, di gelapnya malam dan redupnya lampu kamar, tampak seorang santri asal Brebes sedang melakukan sholat di kamarnya. Dia memang sudah terbiasa melakukan sholat malam dengan tujuan agar pelajaran yang dipelajari di pesantren bisa cepat paham. Saat itu hanya dia seorang yang terbangun, namanya Robi. Dia tipe orang yang bodoh amat dan tidak terlalu memperdulikan sekelilingnya ketika dirinya sedang sholat. Hari itu terasa beda manakala ia menemukan bercak darah di lantai kamar. Robi kira darah itu milik salah satu santri yang mungkin saja sedang terluka karena penyakit gatal-gatal. Penyakit santri ini sangat lumrah dan hampir mengenai seluruh santri. Apalagi santri yang baru masuk pesantren. Penyakit ini dipercaya sebagai awal masuknya ilmu yang dipelajari di pesantren. "Getih sopo iki?" tanya Robi sambil menengok kanan kiri sekitaran kamarnya. Dia tak menemukan satu santri pun yang sudah terbangun. Karena tidak ada tanda-tanda bahwa darah itu milik salah satu santri, akhirnya Robi segera membersihkan darah itu karena dinilai najis dan harus disucikan. Setelah selesai, dia pun menggelar sajadah dan bersiap-siap untuk sholat. Namun, tampak dari belakang ada orang yang lewat dengan menggunakan kain putih. Robi langsung menengok ke arah belakang. "Siapa itu?" tanya Robi. Tak ada jawaban, tak ada yang menyahutnya. Robi kira itu adalah para pengurus yang sedang usil mengganggu kekhusyuan dirinya. Robi pun kembali menghadap kiblat dan bersiap untuk melaksanakan sholat. Namun begitu ia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Robi mendengar suara hembusan nafas berat di belakangnya. Robi masih berpikiran positif bahwa itu adalah suara santri yang sedang tidur. Karena dia tahu suara itu sekilas mirip suara ngorok anak-anak santri pada umumnya. Namun begitu ia ruku, suara hembusan nafas itu semakin kuat dan membuat Robi merinding. Baru kali ini ia merasa terganggu akan suara aneh. Biasanya ia hanya bersikap skeptis atau bodoh amat manakala ada yang mengganggunya sedang sholat. Allahu Akbar, Robi melakukan i'tidal. Ia berdiam sejenak karena sedang melakukan tuma'ninah. Lambat laun, suara itu mendekati telinganya dan terdengar sangat jelas. Suara itu membuat seluruh tubuh Robi merinding dengan seketika. Ia pun tetap tenang. Ia tetap melanjutkan sholatnya dan melakukan sujud. Ketika ia mengangkat kepalanya dan hendak duduk di antara dua sujud, tiba-tiba dari arah depannya muncul sosok kuntilanak dengan wajah yang telah hancur dan menebarkan bau yang sangat busuk. Robi terkejut dan berlari terbirit-birit melihat sosok kuntilanak itu persis berada di hadapannya. Sejak saat itu, Robi jatuh sakit. Dia dikabarkan kesambet, posisi di mana tubuh tidak bisa menerima energi. Dia kesambet kuntilanak. Keesokan harinya, para santri menggosipkan kejadian ini dari mulut ke mulut. Mereka semua percaya bahwa apa yang dituturkan oleh Robi adalah khayalan semata.
Satu persatu santri tidak mempercayai apa yang terjadi oleh Robi di tengah malam tadi. Robi tak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi oleh dirinya memang tidak perlu ia ceritakan ke orang banyak. Karena hal ini akan menjadi sebuah pernyataan yang menyakitkan bagi Robi sendiri. Namun, di balik itu, ada beberapa santri yang percaya bahwa sosok itu memang mengganggunya tepat di tengah malam. Di saat orang-orang terlelap dan tertidur, tidak banyak dari santri yang masih memantau tengah malam dan lebih tertarik untuk tidur. Beberapa santri itu diantaranya adalah Faiz dan Dani. Mungkin baru 2 orang yang merasakan hal ini. Selepas ba'da Isya, keduanya menemui Robi dan hendak ingin berkata jujur kepadanya. "Rob, kalau bisa kamu rahasiakan hal ini ya," pinta Faiz. "Memangnya kenapa?" tanya Robi. "Kamu tahu kan, seluruh santri di sini tidak akan percaya," jelas Dani. "Ya, tapi bagaimana lagi?" Keresahan Robi membuat Faiz dan Dani merasa iba. Hanya dia seorang yang berusaha memecahkan teka-teki di tengah malam. "Aku percaya apa yang dikatakan oleh kamu, Rob, tapi tidak orang lain. Mereka belum tentu percaya dan menuruti apa yang kau katakan," jelas Faiz. "Begitu juga dengan Rob. Biarkan kami berdua yang mengetahui ceritamu, tapi tidak orang lain. Namun suatu saat, waktu itu akan tiba," jelas Dani. "Iya Rob, nanti juga mereka akan percaya. Kamu tahu, di pesantren kami bukan sosok itu saja yang menjadi pengganggu." "Maksudnya ada lagi?" tanya Robi. "Banyak Rob, makanya biarkan mereka gak percaya. Suatu saat nanti, bila waktunya tiba, mereka akan percayakan hal ini," jelas Faiz. Hati Robi semakin lega. Dukungan Faiz dan Dani membuatnya terdukung akan argumen yang kontradiksi itu. Tengah malam merupakan posisi di mana waktu yang sangat istimewa, karena waktu itu segala doa akan diijabah dan dikabulkan. Namun, gangguan yang akan dihadapi pun semakin banyak dan penuh akan keraguan untuk melaksanakan sholat. Kecuali bagi orang-orang yang dijaga hatinya, mereka tidak akan takut dan mungkin godaan itu adalah godaan terkecil karena tidak berefek sama sekali terhadapnya yang ingin dia lakukan bersama Tuhannya. Suara air keran menyala membuat malam itu semakin syahdu. Air yang mengucur deras ke lantai kamar mandi membasahi sela-sela kaki Robi. Robi membiasakan diri untuk kembali melaksanakan sholat malamnya. Tok 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 tok. Suara pintu kamar mandi diketuk dari luar terdengar jelas. "Iya, sebentar." Robi tidak menyadari bahwa hari itu seluruh santri tertidur lelap seperti biasanya. Dia adalah tipe orang yang tidak sama sekali memperdulikan hal mistis yang berusaha memasuki lini kehidupannya. Robi membuka pintu kamar mandi dan yang terjadi adalah, "Oh, nggak ada orang?" tanya Robi. Suara langkah kaki meninggalkan tempat berwudu terdengar jelas. Robi berjalan perlahan untuk melihat siapa yang menyalakan air keran untuk berwudu yang belum dimatikan. "Dani, Faiz." Robi memanggil nama kedua temannya, yaitu Dani dan Faiz. Namun tak ada sahutan sama sekali. Dia berjalan lagi menuju ke arah musola. Kali ini Robi tidak ingin sholat di kamar, melainkan ia mencoba untuk khusyuk dengan melaksanakan sholat malam di musola. Robi menggelar sajadah. Kejadian barusan yang terjadi di kamar mandi telah menghilang dari pikirannya. Allahu Akbar. Robi melakukan takbiratul ihram. Dia mendekap kedua tangannya di dada bagian kiri dengan kuat. Air wudhu yang menetes dari wajahnya membasahi sajadah. Rakaat pertama, ia melakukan sholat terasa sejuk dan nyaman. Di rakaat kedua setelah ia membacakan surat Al-Fatihah, ia membaca surat An-Nas dengan suara yang lirih. Minal jinnati wan nas. Tepat di lafaz itu, ada suara anak kecil tertawa tepat di belakangnya. Ketika Robi melakukan ruku, dia merasa anak kecil itu masih tertawa, padahal dia hanya seorang diri di musola. Sami Allahu liman hamidah. Suaranya menghilang.
Allahu Akbar. Robi mencoba menguatkan hatinya agar tetap khusyuk dan menyelesaikan sholatnya. Tepat di tahiyat akhir, Robi merasa ada belasan orang berada di belakangnya, seperti orang yang sedang menunggu di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Robi menoleh ke arah kanan dan kiri. Dia kemudian membalikan badannya ke belakang dan ternyata telah berjejer banyak sosok di luaran musola dengan wajah, bentuk dan pakaian yang aneh. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Robi menutup matanya sebentar, lalu membukanya lagi. Belasan sosok itu menghilang. Perasaan Robi menjadi was-was. Dia masih belum mengerti siapa sosok itu sebenarnya. Yang dipikirkannya saat itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya dan gangguan-gangguan yang bisa saja menjatuhkannya. Sebelum azan subuh menggema, para santri sudah terbangun. Dani dan Faiz sudah menunggu Robi di dekat kamar mandi. Rob, kamu dari mana aja? Tanya Faiz. Ada apa emang? Tanya Robi. Salah satu khodam Mbak Yai, santri yang bertugas membantu keluarga Kiai, melihat sosok itu. Robi segera menemui Ali, khodam Mbak Kiai. Ali ditemukan masih berdiam diri di dalam kamar sambil menutup kepalanya. Li, kamu kenapa? Tanya Robi. Kamu yang undang-undang dia kesini, ucap Ali. Maksudnya Li, sosok itu datang lagi. Dia adalah penghuni pesantren ini. Robi masih belum paham dengan apa yang dikatakan oleh Ali terhadapnya. Sosok itu muncul tepat di kamar Nyai. Kamu tidak tahu kan? Dia itu sudah sering kali menghantui pesantren ini. Jelas Ali. Maksudmu kuntilanak itu? Tanya Robi. Ali bangkit dari duduknya dan memegangi kerah baju Robi. Hentikan sholat malammu. Jelas Ali. Maksudnya apa? Tanya Robi sambil melepaskan kedua tangan Ali. Aku bilang hentikan sholat malammu. Mereka semua datang. Pesantren ini bisa diteror, ucap Ali. Robi masih belum mengerti kenapa hanya di pesantren ini sholat malam dilarang. Aku tak takut dengan setan itu. Setan itu musuh nyata. Kenapa kita harus takut? Ucap Robi. Ali kemudian memegangi kepalanya. Robi yang bebal dan belum mengerti akan maksud Ali membuat Ali sangat kesal. Tiba-tiba pengurus keamanan datang. Hei kalian, kenapa masih ada di sini? Subuh sudah lewat dari tadi. Teriak pengurus itu sambil mengarahkan tongkat dengan panjang 1 meter. Bukan gitu mas, kami... Alah, alasan, cepat turun. Robi dan Ali turun ke bawah untuk melaksanakan sholat subuh. Dani dan Faiz mengintip tingkah mereka berdua yang sangat mencurigakan. Selesai sholat, keduanya, Robi dan Ali disidang di tempat pengurus. Kenapa kalian telat subuhan? Tanya Ustadz Miko. Maaf Ustadz, tadi kami habis bahas tentang sosok wanita yang meneror pesantren ini 2 tahun yang lalu, ucap Ali. Sosok wanita? Yang mana? Tanya Ustadz. Robi menyimak perkataan mereka berdua. Sosok wanita yang telah membongkar pagar gaib dan menyebarkan penyakit gatal ke seluruh santri. Baru-baru ini Robi mengundangnya kembali, jelas Ali. Ustadz Miko menatap wajah Robi. Tampak wajah Robi yang kebingungan. Tapi Ustadz, sejak kapan sholat malam dilarang? Jika memang karena setan itu, kenapa tidak kita lawan? Bukankah setan adalah musuh yang nyata bagi kita semua? Kenapa iman kita selemah itu? Kata Robi. Kemudian tamparan keras mengenai wajah Robi. Prak! Ustadz, ucap Robi. Kamu santri baru kan? Berani-beraninya kamu melanggar pantangan pesantren ini. Kita memang boleh melaksanakan sholat malam, tapi tidak di tempat ini. Pesantren ini memiliki masa lalu yang kelam, yang bahkan hampir menewaskan santri yang terjangkit penyakit itu. Jelas Ustadz Miko. Ustadz Miko kemudian menundukkan kepalanya.
Ustadz, apa karena itu Ustadz menampar saya? Apa karena saya melanggar pantangan itu? Tanya Robi. Robi, kamu belum ngerti juga. Sosok itu bahaya, jawab Ali. Di mana iman dan Islam kamu? Apa karena sosok itu kamu takut? Robi kemudian berteriak. Hei, kamu santri baru, kamu belum mengerti apa-apa tentang ruang lingkup pesantren ini, kata Ali kemudian. Aku gak peduli, aku juga tak ada keinginan untuk berlama-lama di pesantren ini, teriak Robi. Robi kemudian bangkit dan pergi meninggalkan Ustadz Miko dan Ali. Sialan, udah hentikan. Tapi Ustadz, biarkan dia beradaptasi dengan pesantren ini. Bagaimana dengan Nyai? Tanya Ustadz Miko. Nyai baik-baik saja Ustadz, terus jaga dia. Siap Ustadz. Siang harinya, Robi membereskan semua baju yang ada di lemarinya. Hal ini membuat Dani dan Faiz kebingungan. Mau kemana kamu? Tanya Dani. Aku mau boyong, jelas Robi. Faiz langsung mendekati Robi dan melemparkan semua baju-baju yang ada di dalam tas. Apa maksudmu? Robi marah melihat Faiz membuang seluruh pakaiannya. Kamu mencari kebenaran, tapi menggunakan hati dan pikiran yang penuh amarah. Kamu tahu, kita berdua adalah orang yang pertama melakukan sholat malam, sama sepertimu di awal-awal kami baru masuk, ucap Faiz. Jadi kalian semua sudah tahu? Dani mendekati Robi sembari menepuk pundaknya. Sabarlah sedikit lagi, semuanya akan selesai. Kita sudah meneliti semuanya. Kita juga harus mencegah sosok itu mengganggu santri lainnya, jelas Dani. Robi memeluk mereka berdua. Cuma kalian berdua yang mengerti perasaan hati yang kalut ini. Entah kenapa iman mereka selama itu, jelas Robi. Bukan imannya yang lemah, tapi hatinya yang telah dikuasai oleh sosok itu. Iman adalah keyakinan, sedangkan hati adalah wadah, jelas Dani. Robi bersyukur memiliki Dani dan Faiz yang mengerti akan perasaan keduanya. Sepertinya ada maksud tertentu mengapa sholat malam dilarang. Mungkin Ustadz Miko bukan melarang sholatnya, akan tetapi aktivitas santri di tengah malam. Tengah malam berikutnya, Dani dan Faiz berencana untuk mengajak Robi mencari tahu apa yang dilakukan Ali. Semenjak awal, kami hanya mencurigai 3 orang di sini, yaitu Ali, Ustadz Miko dan juga Nyai. Keduanya memiliki tali merah yang merujuk pada satu hal, ucap Dani. Apa itu? Tanya Robi. Sepertinya yang dimaksud adalah peliharaan Nyai. Kamu pernah mendengar tentang seseorang yang menggunakan susuk, maka ia akan diikuti oleh sosok yang menjaganya? Tanya Faiz. Susuk? Tanya Robi. Iya, susuk itu semacam benda mempercantik diri. Robi masih belum mengerti, mana bisa seorang Nyai menggunakan itu. Aktivitas di tengah malam itu mengganggu Nyai untuk melakukan ritual. Pernah ada wali santri yang membawakan pisang untuk Nyai. Lalu pisang itu dilemparkan, ucap Faiz. Kenapa emangnya dengan pisang? Tanya Robi. Pisang itu adalah makanan pantangan bagi pengguna susuk. Memang sulit menjelaskannya, tapi jika sudah memakan itu, kecantikannya akan luntur, jelas Dani. Faiz memerintahkan kepada Dani untuk menunduk. Tampaknya Ali sedang memasang beleman atau gabah yang dibakar. Apa itu? Tanya Robi. Itu beleman atau gabah kulit padi yang dibakar, gunanya untuk mengusir sosok lain untuk mendekat, ucap Dani. Asap dari beleman itu bisa mencegah sosok lain untuk mendekati rumah Nyai, karena pengguna susuk akan sering diikuti oleh makhluk lain. Robi baru paham mengapa tengah malam tidak boleh melakukan aktivitas, karena mungkin hal ini membuat Nyai menjadi terganggu dengan ritualnya. Jadi kamu tahu kan mengapa kita tidak boleh melakukan aktivitas malam? Tanya Dani. Karena mengganggu ritual Nyai, Dani mengangguk. Sedangkan di tempat yang lain,
Bagus terbangun dengan melihat 4 orang anak kecil sedang duduk di sampingnya. Keempat anak kecil itu memiliki kepala botak plontos, namun berbadan seluruhnya hitam. "Kalian siapa?" tanya Bagus. Hehehe. Keempat sosok itu malah ketawa bersamaan. Sementara itu, Faiz dan Dani meminta kepada Robi untuk bersabar sampai benar-benar kebenaran itu tampak dengan sendirinya. Tiba-tiba, suara teriakan berasal dari kamar tempat Robi. Mereka bertiga langsung berlari menuju ke kamar. Di kamar, Bagus telah dikelilingi santri lain. "Kenapa, Gus?" tanya santri yang satu kamar dengannya. Setan, ada setan!" teriak Bagus sambil menutup matanya. Robi, Dani, dan Faiz langsung mendatangi kamar. "Ada apa?" tanya Robi. "Enggak tahu bang, ini Bagus teriak-teriak sendiri, katanya dia lihat setan," jelas santri yang merupakan teman Bagus. "Gus, kamu kenapa?" tanya Robi kepada Bagus. "Bang, Bagus mau balik, Bagus nggak betah," jelas Bagus. "Iya, abang ngerti, tapi nggak malam ini," ucap Robi. Bagus merupakan adik Robi. Keduanya masuk pesantren secara bersamaan dan satu kamar juga. "Bang, pantesan ini angker," ucap Bagus sambil memeluk tubuh Robi. "Tenang, ada abang di sini," ucap Robi. Dani dan Faiz kemudian mengelilingi sekitar kamar dan benar saja, mereka menemukan beleman berada di belakang kamar. Dani berkata kepada Robi, "Sosok itu kemari karena belemanya berada di belakang kamar. Gak aneh lagi." "Jadi Ali yang lakuin ini semua?" tanya Robi. Robi diminta untuk sabar, namun Robi masih belum bisa menahan ini semua. Dia sangat membenci para sosok yang kerap mengganggu dirinya dan juga adiknya. Kenapa harus Bagus yang diganggu? Dani dan Faiz hanya terdiam. "Apa jangan-jangan ini perintah Nyai?" ucap Robi. "Hush, mana ada perintah Nyai seperti itu? Gak bakal ada. Ini cuma kebetulan," jelas Dani. "Tapi ada benarnya juga dengan ucapan Robi. Jika hal ini sudah direncanakan jauh-jauh hari," jelas Faiz. Robi mendekati Faiz dan bertanya, "Kamu tahu sesuatu, Is?" "Masih dugaan, Rob. Ada 2 kemungkinan. Kenapa Bagus yang dijadikan korban? Bisa jadi karena kamu telah menghancurkan ritualnya beberapa hari yang lalu. Atau jangan-jangan dia mencari tumbal," jelas Faiz. Maksudmu Bagus akan ditumbalkan?" tanya Robi. Faiz mengangguk. Karena ramainya para santri yang terbangun, Ali dan Ustadz Miko pun menghampiri kamar. "Ada apa ini?" tanya Ustadz Miko. "Pasti kamu lagi kan? Mau kamu apaan?" tanya Ali. Robi hanya terdiam. Kini giliran Faiz yang berbicara. Bagus menderita insomnia, dia gak bisa tidur." Jawaban Faiz ini belum melegakan hati Ustadz Miko dan juga Ali. "Bagaimana bisa? Bukankah kemarin dia baik-baik saja?" tanya Ali. "Pak Ustadz, insomnia yang diderita Bagus berada di tingkat 2. Dia masih dikategorikan normal, namun tingkat stresnya masih labil," jelas Faiz. Ali mendekati Robi sambil berkata, "Jangan macam-macam di pesantren ini, apalagi sampai melanggar aturan, terkhusus di tengah malam. Kalau enggak, sosok itu akan menghantuimu," ancam Ali. Sebagai orang yang dekat dengan keluarga pesantren, Ali bersikap seenaknya. Sepertinya waktu memisahkan mereka berdua. Robi masih melindungi adiknya, Bagus, agar bisa tenang dan nyaman terlebih dahulu. Keesokan harinya, tubuh Bagus drop. Badannya panas dan bibirnya sangat pucat. "Dek, kamu sakit?" tanya Robi dengan nada khawatir. Robi pun meminta kepada santri untuk membawa Bagus ke bagian kesehatan. Dani dan Faiz yang mengetahui jika Bagus sakit langsung memberitahu Robi. "Kesehatan di pesantren ini gak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik Bagus dibawa pulang," jelas Dani. "Kamu serius?" tanya Robi. "Rob, 2 tahun yang lalu ada santri yang terdampar seperti Bagus, tidak ditolong.
Robi pun langsung menuju ke tempat Ustadz Miko dan meminta untuk menelpon kedua orang tuanya. "Assalamualaikum Ustadz," ucap Robi. "Waalaikumsalam. Ada apa Robi?" tanya Ustadz Miko. "Ustadz, bolehkah saya menelpon orang tua saya?" "Bagus sakit Ustadz," ucap Robi. "Oh itu, kan ada bagian kesehatan, nggak usah dibawa pulang." "Tapi Ustadz, saya serius, panasnya tinggi. Dia perlu perawatan khusus." Karena paksaan dari Robi, akhirnya Ustadz Miko menelpon orang tua Robi. Dalam dialognya, Robi mengatakan untuk segera membawa pergi Bagus dari pesantren, karena pesantren yang dijadikan tempat menimba ilmu tidak sesuai dengan syariat yang dijalankan. Akhirnya, hari itu juga orang tua Robi dan Bagus mendatangi pesantren. Sebelumnya, kedua orang tua Robi dituntut oleh Robi untuk tidak menanyakan apapun tentang pesantren. "Robi, kamu ndak ikut pulang?" tanya bapaknya Robi. Ada sesuatu yang belum Robi selesaikan, Pak." Sebenarnya Robi ingin mengatakan hal yang sebenarnya, namun dia pikir hal itu tidak akan membuat situasi semakin membaik. Setelah Bagus dibawa pulang ke rumah, persepsi miring pun dimulai. Santri-santri lain mengira penyebab pulangnya Bagus adalah karena teror. Di sela-sela bermunculannya persepsi miring itu, Ali kemudian turun tangan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun tetap saja, hal ini tidak dapat diubah. Ali dan Ustadz Miko disebut-sebut telah melakukan pelanggaran besar. Malam harinya, seluruh santri menuntut penjelasan yang bisa diterima oleh akal dan nalar mengenai teror yang mengenai Bagus. Karena hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar, akhirnya Ali dan Ustadz Miko menuju ke tempat Nyai untuk mengadukan pemberitaan tersebut. "Nyai, bagaimana rencana selanjutnya?" tanya Ali. Nyai yang masih terbaring di dalam tempat tidur pun menunjukkan sesuatu kepada Ali dan Ustadz Miko. "Ada apa Nyai?" "Sosok itu ingin membunuhku," jelas Nyai. Ali dan Ustadz Miko pun langsung bangkit dan berusaha mencari sosok yang dimaksud di sekitaran kamar. Tiba-tiba, seluruh alat penerangan di seluruh pesantren saat itu juga mati total. Teriakan demi teriakan para santri membuat Ali dan Ustadz Miko resah. Ada suara aneh yang muncul di dekat lemari kamar Nyai. "Mas, itu suara apa?" tanya Ali. Ustadz Miko menyuruh Ali untuk selalu berada di dekat Nyai. Sepertinya sosok itu telah waktunya untuk mengambil kembali apa yang telah diambil oleh Nyai. "Sosok itu ada di sini. Lindungi Nyai," ucap Ustadz Miko. Nyai menutup wajahnya. Dia tahu incaran sebenarnya sosok itu adalah susuk yang dikenakan oleh Nyai. Sosok itu bermaksud ingin mengambil alih tubuh Nyai. Karena sejatinya, orang yang menggunakan susuk akan direbut tubuhnya dengan sosok yang mengikutinya. Ustadz Miko mendekati lemari itu dan suara itu kemudian terhenti dengan sendirinya. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Miko. Namun, begitu Ustadz Miko membalikan kebadannya ke arah Nyai dan Ali, sosok itu sudah terduduk di dekat keduanya. "Mas," ucap Ali dengan mimik wajah ketakutan. Raut wajah Nyai penuh dengan keringat. Sosok itu membelai wajah Nyai secara perlahan. Ustadz Miko menyuruh Ali dan Nyai untuk tenang sejenak. Ketika Ustadz Miko bermaksud membacakan ayat kursi, tiba-tiba tangan Nyai mencekik leher Ali. "Nyai, hentikan!" Ustadz Miko bergegas untuk melepaskan cekikan itu. Suara tawaan sosok itu tergambarkan di raut wajah Nyai. Sosok itu berhasil mengambil alih tubuh Nyai. Sosok yang merasuki tubuh Nyai itu tertawa kencang sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti menikmati apa yang sedang ia lakukan. Ali hampir saja mati karena cekikan keras itu. Sebelum akhirnya Ustadz Miko menarik paksa tangan Nyai dan melepaskannya. "Panggil Ustadz Umar," ucap Ustadz Miko. Ustadz Umar adalah Ustadz yang tidak menyukai Nyai.
Dia tahu bahwa Nyai ini menggunakan susuk dan telah melanggar syariat. Oleh sebab itu dia tidak terlalu dekat dengan Nyai dan lebih memilih untuk bersikap cuek. Ali dengan terpaksa memohon-mohon kepada Ustadz Umar untuk menolong Nyai. "Ustadz, tolong bantu Nyai," ucap Ali. "Bantu apa?" tanya Ustadz Umar. "Nyai kerasukan." "Kerasukan sosok yang mendiami susuk itu?" Iya Ustadz." "Biarkan saja, itu tulahnya." Tetapi Ustadz, siapa yang memulai, dia yang harus bertanggung jawab penuh akan resikonya." Ustadz Umar tidak peduli dengan permohonan Ali. Namun di sisi lain Ustadz Umar juga merasa kasihan dengan Nyai karena jalan sesatnya yang ia pilih. "Ustadz, saya mohon." "Ambilkan sorbanku di lemari." "Baik Ustadz." Akhirnya Ustadz Umar menuju ke tempat Nyai. Di sana, Nyai sedang melempar-lemparkan seluruh barang-barang miliknya. Santri yang mendengar keributan itu langsung mencoba menghentikan Nyai. Namun Ustadz Miko tidak ingin jika santri-santri terkena sasaran. "Tutup pintunya." Para santri terpaksa untuk menutup pintu rumah Nyai dan membiarkan Ustadz Miko menghentikan pergerakan Nyai. Tidak lama kemudian, Ustadz Umar datang. Ali menyuruh salah seorang santri untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Ustadz Umar terkejut dengan berserakannya banyak pecahan gelas dan piring di lantai. Ustadz Umar memandangi wajah Nyai yang masih dikuasai sosok itu. Dia pun menyuruh kepada Ustadz Miko dan Ali untuk menutup semua pintu dan jendela. Alhasil, sosok itu terkunci di dalam ruangan. Setelah selesai menutup, Ustadz Umar langsung melakukan ruqyah terhadap Nyai. Sosok yang merasuki Nyai ini adalah seorang wanita berumur ratusan tahun. Dia mendiami susuk yang terkandung di dalam wajah Nyai. "Ikat dia di kursi." Ali dan Ustadz Miko pun mengikat Nyai dengan sekuat tenaga. Setelah usai diikat dengan kuat, Ustadz Umar membacakan beberapa ayat ruqyah. Bersamaan dengan itu, Nyai berteriak kencang. Dari wajahnya pula keluar benda-benda kecil yang diyakini sebagai sosok yang tertanam dalam diri Nyai. Belum usai sampai di situ, sosok yang merasuki Nyai keluar dan mencoba untuk kabur. Ustadz Umar menyuruh kepada Ali dan Ustadz Miko untuk menjaga Nyai. Ustadz Umar kemudian mengejar sosok itu hingga ke jendela dekat pohon. Namun sayang, sosok itu menghilang. Akan tetapi, Nyai masih belum sadarkan diri. Susuk yang berada di dalam dirinya belum keluar sepenuhnya. Tengah malam itu juga, seluruh santri dikumpulkan di depan rumah Nyai dan diminta bersama untuk membacakan ayat kursi secara bersama-sama. Dengan sekejap, susuk itu keluar. Saat itu juga, Nyai terbebaskan dari gangguan sosok yang disebut-sebut sebagai penjaga susuk itu. Alhamdulillah. Keesokan harinya, Faiz, Robi, dan Dani dipanggil menuju tempat Ustadz Umar. Mereka bertiga ditunjukkan benda yang bernama susuk itu. "Kamu tahu apa yang terjadi jika seseorang menggunakan susuk?" Ketiganya terdiam. "Mereka akan diikuti oleh sosok yang mengerikan, sama halnya dengan perbuatan yang dilarang agama lainnya. Setiap sesuatu hal yang kita lakukan, pasti ada resikonya. Tidak memandang dia agamis atau tidak, setan masih terus menggodanya hingga lupa terhadap Tuhan." Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang dituliskan oleh Restu Ratmaja, Tengah Malam. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini, dan tentunya makasih ya buat penulisnya, Mas Wira. Oke teman-teman, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Jangan lupa ya, mampir ke YouTube Catatan Wira. Di situ saya juga ngisi suara. Oke teman-teman, simak di situ juga ya, Catatan Wira di Potret Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.